selamat datang lagi di Laparanca. Ini pagi, siang, sore, malam ya. Siapapun yang ada di rumah yang lagi nonton kita pada siang, sore, pagi, malam. Selamat pokoknya ya. Mau hari ini siang, mau mendung, mau apa, yang penting kita berbahagia. Yes. Tidak ada nestapa di dalam Laparanca karena kami hanya menyajikan informasi-informasi menarik tentang dunia produce deh pokoknya. Apa-apa yang bisa dijual. Apapun deh pokoknya dari produk-produk mau jasa bisa, food beverage bisa. Ya, kuliner. Terus apalagi? Craft. Ya. Yes. Oke, semua bisa dijual di Laparanca kecuali nestapa dan harga diri ya. Kami nggak menjual nestapa, kami tidak sama sekali menyajikan kesedihan-kesedihan. Semua informasi saya sih berharapnya nyampainya ke Bruce semua itu bisa membuat inspirasi tersendiri, membuat bisa ide tersendiri. Aku bakal ngapain ya? Tidak dipungkiri di masa-masa seperti ini banyak sekali side effect ya, efek-efek yang membuat orang itu menjadi ini kalau begini terus keadaannya mau bagaimana? Tapi bersiap-siaplah kalau memang zamannya kayaknya memang kita akan kesananya maju itu bakal seperti ini juga gitu. Memang pandemi sebagai suatu tonggaknya ya, tapi untuk kesananya ya karena inilah ide-ide menarik, ide-ide yang sebelumnya belum pernah kepikir oleh Bruce semua untuk menyajikan sesuatu, disajikanlah sekarang. Tugas kami mengantarkan para debutan, orang-orang yang baru berusaha atau yang memang sudah lama berusaha. UMKM. Tentang dunia-dunia UMKM ya. Menariknya memang kami ini menyajikannya memang di dunia-dunia UMKM. Siapa yang barusan berdiri, yang mau akan berdiri belajar bisa mendapatkan informasi dari para narasumber kami. Tidak seperti biasanya saya sendiri, saya senang sekali ada temanis diwakili oleh Mas Tri, Pak Budi. Itu opanya Ninong. Opanya Ninong dan Unyanya masih belum datang. Unya belum datang, it's okay, never mind. Kali ini ada yang muda yang belum. Ada syarat-syaratnya sebelum mengenalkan narasumber. 3M dan 3A itu loh. Kita akan selalu memberitahukan tentang kewajiban kita sebagai orang yang hidup di zaman ini. Tentang kewajiban untuk saling menjaga kesehatan dengan orang lain. Terdapat 3W di sana wajib menggunakan masker. Ya, karena kepentingan konten ya kami ya, disclaimer karena kepentingan konten kami nggak menggunakan, tapi kita sediakan selalu di depan sana udah ada tempat cuci tangan. Jadi kita menerapkan betul namanya protokol kesehatan, bukan hanya dipasang-pasang saja tidak dipakai, tapi dilaksanakan. Every single person ya come here itu di depan tuh sudah ada wastafel. Terus kemudian dititit pakai suhu itu. Termogan. Tapi itu bukan gun, itu stand ya. Stand gun. Bukan. Terus kemudian yang terakhir adalah menjaga jarak seperti yang kita pada saat ini lakukan. Jadi benar-benar kita disiplin, jangan kasih kendor. Ya. Karena Dan kita wajib memang sehat. harus membiasakan itu punya. Membiasakan itu. Oke, kita lanjutkan tadi pengenalan dulu. Karena ada sesuatu yang baru ya. Ini hujan tiba. Semoga tidak mengganggu pembicaraan kita. Yap. Tapi mudah-mudahan enggak. Ini langsung pengenalan atau bagaimana? Langsung saja, karena aku sebetulnya sudah sangat tertarik dengan beberapa. Tapi ada sedikit preambulnya ini. Preambul sebelum kita mengenalkan yang satu ini. Jadi Tuhan menciptakan semua yang ada di dunia ini. Itu bukan tanpa maksud. Baik itu mulai dari manfaat sampai kepada keindahan. Nah, berarti kita yang ini menyangkut keindahan gitu berarti. Yang sekarang ini memang adalah sesuatu yang dikelola. Dikelola oleh ini, tag ini, bahwasanya apapun yang ada di sekitar kita bisa diatur. Ya. Nah, ini adalah sebuah jasa. Semua jasa yang disajikan. Itulah kenapa biasanya kalau di Laparanca biasanya kan ada display. Nah, kali ini tidak ada. Kali ini tidak bisa. Tidak bisa. Karena pekerjaannya adalah jasa dan itu skupnya gede. Oh iya. Jadi medianya itu super besar. Nah, mari kita tanya langsung ya sama Mas Tarjo. Mas Tejo.
Kok Tarjo kan Sutarjo. Kan. Mas Bejo ya. Tejo. Tejo. Oh Mas Tejo. Kok salah-salah mulu. Mohon maaf. Sorry Mas Tejo. Ya. Yuk kenalan dulu. Mas Tejo ini siapa? Nah, silakan perkenalkan. Kameranya yang mana? Yang mana ini kamera? Oh kameranya sana mas. Ini kenalannya apa aja ini maksudnya? Kenalannya Kayak boleh gimana? apa aja. Mulai dari jelas nama ya. Ya. Terus kemudian intens pekerjaannya tuh instannya di bidang apa aja. Terus kemudian kalau mau memperkenalkan istri juga boleh. Loh, enggak apa-apa. Belum menikah kok. Single, Bu. Single. Masih single. Nama saya biasa dipanggil Tejo. Untuk pekerjaan wirausaha aja cukup sih, karena kan nggak cuma di satu bidang gitu, biar bisa menyangkut banyak juga gitu. Oh tidak di satu bidang. Iya. Ini malu. Malu pekerjaan. Tapi anak-anak memang harus hebat seperti ini. Biar maksudnya daya pikirnya itu semua tercurah. Nggak Iya. melakukan hal negatif. Ya kan? Dan, Nah, dan umur punya berapa by the way? Tahun ini 23. Waduh masih sangat muda. Iya. 23 tahun dengan punya banyak pekerjaan. Ini menarik. Kalau gitu berarti potensi untuk digalinya banyak. banyak. Amin. Berarti Opa nanti bisa nanya berbagai macam. Siap. Yang berkenaan dengan bidangnya Mas Tejo. Yang Boleh, jelas boleh. bidang tanam menanam. Loh, belum menyebutkan kok sudah bilang tanam Oh, menanam. iya. Itu sebuah teaser. Itu gak keceplosan aslinya. apa yang lagi concern dihadapi di depan matanya Mas Tejo apa nih sekarang? Ini lagi mau buka toko jual beli tanaman di tempat tetap yang mendesain landscape itu. Gitu. Jadi sebetulnya pekerjaan utamanya adalah desainer landscape. Ya, Desain desain landscape. Landscape. Terus kemudian toko tanamannya itu mengikuti Mengikuti ya sebuah toko ya. sebuah toko. Oh, jadi selama ini bisa landscape-nya itu Landscape-nya kan selama ini cuma kayak pajangan gitu loh, cuma sebagai display bahwa tanaman ini itulah yang ini, dipakai untuk Bu. ketika membuat landscape itu. ngasih contoh misalnya kalau mau landscape kayak gini, modelnya bisa kayak gini, bisa kayak gini. Nah sekarang lagi mau perbaikan tempat itu buat toko yang bahan-bahan bisa dibilang eceran, yang kayak cuma jual pupuk, tanaman satuan, sama obat-obatan, alat kayak gitu. Selama ini belum ya? Belum terkenal Belum. menjual itu? Belum, Lebih ke konsentrasi ke landscape-nya? Iya, ke landscape-nya. Jasa pembuatannya? Jasa pembuatannya. Itu Mas Tejo jadi seorang landscaper itu sekolah khusus, desain khusus? Atau memang dari fine art? Otodidak. Oh, Karena kebetulan kan otodidak. Bapak juga usaha landscape. Maksudnya memang usaha di bidang tanaman dari dulu. Jadi kan dari kecil udah sering ikut ke proyek-proyek gitu. Jadi kan kayak gini, misalnya kayak ada hotel nih kosong, benar-benar pas baru selesai dibangun benar-benar kosong. Maksudnya gersang, nggak ada apa-apa. Terus ngelihat prosesnya, ini misalnya nanti dikasih gambaran desainnya, ini nanti desainnya kayak gini, si tanamannya gini, tahu-tahu kurang lebih gambarnya nanti sama taman yang di desain sama kayak gambarnya Bapak. Jadi belajar sendiri. Begitu. Jadi itu gambarnya itu sebuah bentuknya saja atau tanaman-tanamannya digambar? Satu tanamannya ya. Nanti Wah bentuknya berarti kayak gimana. seniman dong Bapak kek. Iya, untuk tanaman Iya, ya. iya. Jadi Brother and Sis, sedikit bocoran tentang Mas Tejo. Mas Tejo dulu kita sempat ke sana punya ya. Iya. Di Cari Cenik. Cari jenik. Cari Cenik mau ke arah Tumpang. ya. Ya, daerah mana itu Mas? Itu udah masuk Tumpang sih. Daerah Tumpang ya. Daerah Tumpang. Jadi kita sempat main-main ke sana. Di sana memang banyak sekali display tanaman. macam-macam tanaman. Juga si papanya siapa? Mas siapa? Mas Yoyo. Pak Yoyo. Mas Yoyo juga sering ngajarkan kita tentang manfaat kalau nggak salah pupuk organik waktu itu kita bicara. Iya. Nah kayak gitu. Nah terus sekarang masih lanjut itu Cari Cenik. Masih. Kemudian Mas Tejonya justru ke landscape-nya, meneruskan ke papanya. Sebenarnya Cari Jenik dibuat itu untuk narik customer buat tertarik sama landscape. Cari Cenik itu apa sih sebetulnya? Cari Jenik itu kafe sih kalau dibilang. Oh kafe, tapi dengan konsep garden. Dengan konsep garden. Nah sebetulnya cuma buat
narik customer ke sana. Jadi dengan suasana baru gitu. Biar tahu kalau di Biar situ tahu, ada jasa landscape. Jasa landscape-nya. Lah sekarang jasa landscape-nya tadi namanya apa? Satrio Pamungkas. Satrio Pamungkas. Pembuatan Oh. nama Satrio Pamungkas itu ada hubungannya dengan landscape? Kurang tahu ya, itu soalnya bapak yang buat. Udah sebelum lahir malah itu. Enggak, karena kan Satrio Pamungkas itu apa ya artinya? Jadi kesatria terakhir. Oh, Kesatria terakhir. jadi mungkin ya mungkin suatu saat kita akan bertanya ke jalan ke sana. Iya, iya. Mungkin lapak rancak jalan-jalan ke Cari Seni ya. Cari Seni, Untuk ya. untuk mencari tahu kenapa kok dinamakan Satrio Pamungkas. Hmm. Apakah ada hubungannya dengan landscape itu bahwasanya adalah pamungkas dari sebuah keindahan itu adalah pekerjaan landscape itu tadi. Iya. Kita nggak tahu sih. Ya, yang namanya nama kan bisa apa aja, Bu Nyai. Karena mungkin itu sebuah bentuk badan usaha nantinya. Badan usahanya dari Mas Tejo, ya. Badan usahanya namanya adalah Satrio Pamungkas yang bergerak di bidang landscape. Cari Seni ya lebih mengarah kepada kafe. Kafe ya. Dan tanaman-tanamannya bernuansa kafe gitu. Ya, oke. Satu hal yang belum kita dapatkan dulu di episode-episode yang lalu bahwasanya lapak rancak juga salah satunya kan jasa. Ya. Kapan hari kita udah jasa apa ya? Belum pernah ya jasa ya? Baru kali ini kan? Pernah jasa yang antar-antar itu. Kurir katanya. Oh, Kurir. kurir. Betul. Nah. Jasa kurir itu ada di season pertama ya? Di Ya, tahun ya, 2020. 2020. Nah, ternyata season kedua ini kita ada jasa lain ya, nih landscape. Apa sih sebetulnya landscape itu? Nanti kita cari tahu setelah Yang satu ini. menanti kopi. Iya. Rata-rata. Welcome back to di Taman Ada Project sama Ya. kami Lapak Rancak yang tidak menjual nestapa. Bersama Brur and Sis. Brursenses. Oke, tadi sudah tahu kan ya Brurses kalau Yes. teman kita ini memang lincah geraknya itu ada di landscape ya. Dengan Satrio Pamungkasnya. Justru yang kita angkat sekarang memang landscape-nya. Nah landscape-nya. Nah sekarang saja kita menanyakan. Kapan itu mulai ada yang namanya Satrio Pamungkas landscape itu? Awal ceritanya gimana sampai di Satrio Pamungkas? Kalau Satrio Pamungkas kan tanya dari bapak, berdiri itu tahun 97 sudah. Wow itu sudah lama sekali. lama sekali. Lama Ya. sekali. Dulu itu lama di Bali. Oh lama di Bali. Bapak kerja punya landscape di Bali, terus selama 20 tahun yang ngerjain kayak rental tanaman, terus desain villa, rumah atau taman buat hotel dan lain-lain itu ya masih berhubungan dengan landscape. Terus mulai jenuh soalnya di Bali itu cuma kerja aja, ini dikit-dikit kerja, liburan pun masih mikirin kerja. Gitu. Jenuh akhirnya pindah ke Malang, ke Tumpang, Asalnya dari mana sebetulnya Bapak? Batu. Oh Batu, maksudnya masih kota Malang juga ya? Masih Iya. Iya, Malang Raya. Masih Malang Raya, iya. Oke. Gitu. Udah. Terus gimana? Terus di sini pun kan karena pindahnya itu benar-benar mendadak. Maksudnya jenuh ini udah nggak mau, langsung aja deh. Udah pada puncaknya? Udah puncak, langsung pindah aja
ke Malang. Itu kamu masih kecil waktu itu ya? Oh enggak, aku SMA. Tahun berapa itu berarti? Loh 97 kok SMA sih? Enggak, maksudnya Enggak, 97 itu landscape-nya. Landscape-nya. Oh gitu, ya. Tapi pindah ke Malangnya tahun Sekitar 2013. 2013-an. Oh gitu. Gitu. Kamu lahirnya tahun kapan? 98. Oh berarti ya di Bali itu awalnya Satrio Pamungkas dia belum lahir. Iya. Wah ini generasi kedua kalau gitu ya. Ya, generasi kedua. Oke gitu. Terus. Terus di sini pun kan segmennya benar-benar beda sama di Bali. Di Bali itu benar-benar kayak mereka itu suka lihat yang alami, kayak taman itu mereka suka. Terus kalau tentang tumbuhan itu mereka ngerawat, terus menghargai juga. Kalau di sini pun aku lihat rumah-rumah pun nggak ada halamannya, maksudnya cuma tanaman pun pasti yang kering-kering kayak pot gitu sembarangan taruhnya kayak gitu-gitu. Oh lebih kepada habit manusianya ya? Habit manusianya beda banget gitu. Di sana sekecil apapun rumah pasti ada tanaman sama taman gitu. Buat orang jamu tamu kayak gitu itu kan pasti di teras sambil lihat taman kayak gitu-gitu ngopi. Oh iya itu berarti memang habit ya? Habitnya beda gitu. Begitu di Malang langsung pindah yang di dekat Batu itu, dekat mana Tumpang itu? Iya. Langsung di sana. Langsung di situ. Langsung nemu tempat itu di situ. Iya. Mungkin dia juga kayak shock, culture shock ya. Iya, culture shock memang bener. Ternyata orang Malang, maksudnya orang Jawa sendiri itu, ternyata selain memang mungkin terlalu padat penduduk ya. Iya. Padat penduduknya sehingga tidak punya space selasar gitu ya, nggak punya space teras gitu. Akhirnya nggak tahu berbuat apa. Atau mungkin karena memang kalau di kita itu tanaman-tanaman ini belum populer ya di Kota Malang. Maksudnya gini loh, kalau misalnya pemahaman kita tentang dekat dengan alam itu dengan adanya banyak tanaman. Apakah menurut Tejo sendiri ketika berada di Malang, orang nggak terlalu senang dengan tanaman itu banyak kendalanya gitu sebetulnya. Ya. Lebih kemana sebetulnya? Orang-orang habit kita itu lebih kemana orang Jawa ini? Kalau tak lihat kalau sekitar Malang ini lebih ke males repot. Males repot, wah luar biasa nih. Males repot. Jadi kayak, ini ya. Oh iya. Paling simpel itu misalnya kalau pernah ke kafe itu paling simpel aja tanaman paling gampang itu kering banget gitu udah kelihatan itu. Berapa hari aku Kayak kurang mencintai gitu ya. Aku itu sampai bisa nebak berapa hari nggak disiram ini. Wah ini saking dia udah yang ngesul banget hidupnya dengan segala tanaman. Sudah padu. Iya. Wah luar biasa. Kalau saya sih ini ilmu baru juga ya. Ternyata saya juga sebenarnya pindah-pindah ya di tempat dan cuman gini ya. Kebetulan daerah-daerah yang saya datangi kalau nggak hutan banget, maksudnya pedalaman banget itu kan kota banget. Sehingga jelas kalau misalnya ternyata terjadi perbedaan habit, behave-nya jelas iya. Tapi kalau misalnya Bali sendiri ternyata dengan Malang yang tak kira Bali dengan Malang hampir sama habitnya. Habitnya kan hampir sama. Tapi ternyata hal-hal yang krusial semacam ini, tanaman-tanaman, tumbuhan dan lingkungan di sekitar kita pun ternyata habitnya ternyata beda banget. Beda pakai banget gitu. Tapi bisa nggak kalau aku menilai kayak gini antara Bali dan Malang? Kalau Bali kan mungkin iklimnya kan lebih panas. Sehingga perlu tanaman, maksudnya iya, gitu. Artinya orang kebutuhan akan tanaman itu hijau-hijauan, seger-segeran itu paling tidak dibutuhkan situ. Sedangkan di Malang wongnya adem kabeh. Loh, tapi kalau Dulu ngomong panas ya Pak. historinya itu kan Malang tempatnya orang pensiun, artinya tempat kayak gitu. Ya memang kalau di zaman kayak- Belanda pensiun city, pensiun memang untuk artinya orang-orang pensiun. Malang dianggap memang kota adem, di pantai, katela. Semua numbuh ya, nggak diapa-apakan semuanya numbuh. Apa karena itu juga kayak gitu, sehingga mungkin berbeda dengan sekarang. Sekarang kan mulai Panas. mulai panas, Dan kemudian terus kebutuhan akan orang-orang itu kan beda. jadi tentang kayak misalnya tanaman-tanaman cantik, sama semua posting, mahal-mahal. Mahal-mahal. Ya kan? Dulu zaman gelombang cinta siapa yang nggak lari dari gelombang. Sekarang itu papa bikin gelombang cinta segitu banyaknya ya. Begitu-begitu aja. Itu juga pas gelombang cinta waktu kecil itu bapak sama ibu itu pernah benar-benar bertengkar gara-gara gelombang cinta itu dimaling. Oh. Dia zaman- dicuri maksudnya? Dicuri, padahal masih kecil itu ceritanya itu kan kalau aku diceritain bapak itu keluar kota. Sekitar semingguan terus bapak pulang yang ditanya itu enggak anaknya istrinya gimana Tapi tanaman. tanamannya marah-marah. Saya lebih mahal tanamannya ya. Ya.
Waduh, duduh. Emang luar biasa ternyata ya. Iya. Orang yang mempunyai, maksudnya passion tersendiri terhadap, kalau ada orang pet gitu ya, ada orang yang seneng sama binatang, ada juga yang cinta banget sama tanaman itu, ya akhirnya keluarga itu yang datang pertama ya mana? Ya. Aku. Tapi menarik loh, Gimana? punyai dari cerita Mas Tejo itu tadi, kalau misalnya ada sebuah kafe atau tempat usaha, kita kan ngomong tentang mungkin ada hubungannya dengan UMKM. Tempat usaha, misalnya sebuah kafe didirikan, itu salah satu syaratnya harus indah gini dengan menanam tanaman semacam kayak gini. Ya. Tapi selama pelaku usaha itu tidak ngesul itu tadi, ya akhirnya Ya cuma jadi hanyalah. syarat. Ya. Hanyalah Jadi syarat aja, oh dekono tanami pot ae pokoknya apa carane ketok rimbun. Apa enggak dikasih cuma tanaman palsu itu? Oh iya, apa meneh Ya itu. artificial ya, Ah. daun-daun artificial. Kayak Kalau itu gitu. sih emang ngeri sih. Emang Jadi hanya sekedar syarat. Itu gitu aja. kadang gini Om, apa maksudnya? Iya, iya. Heran juga kan, Malang kan ini kan kota bunga. Iya, betul. Kok malah banyak yang suka bunga plastik Ah, gitu, ah, itu ah, heran ah, aku. apakah itu salah satu yang membuat Satrio Pamungkas Termotivasi. mengedepankan dirinya akhirnya lu Iya. sudah kalau gitu tak urusin deh. Anda punya budget, kami yang membuat gitu. ya. Tapi kadang kalau masalah budget kan beda-beda. Kalau aku sih lebih ngedepankan efisiensi budget gitu. Efisiensi budget. Jadi misalnya gini ya, Oma punya uang, saya punya uang 5 juta, lahan saya cuma segitu. Heeh. Bisa dong dijadiin apapun gitu ya? Bisa, sangat bisa kalau aku. Misalnya yang paling penting itu apa sih? Tanaman yang besar buat perindang. Itu aku paling penting. Perindang. Perindang. Apa saja yang dimaksud dengan Tanaman perindang itu tanaman besar terus dahannya yang tumbuh kemana-mana, cabangnya banyak. Jadi kan biasanya buah kah itu? nggak selalu Nggak- buah. nggak selalu buah. Kayak tabi buia itu termasuk perindang. Apa itu tabi bu ya? Yang di depan itu. Nah sakura Yang kuning. lokal itu ya. Yang kuning itu perindang. itu. Terus kayak yang itu, kayak yang di depan itu. Ketapang. Ketapang. itu. Itu juga perindang. Itu ya? perindang. Kan fungsinya apa ya? Kalau istilahnya ngesit apa? Ngasih bayangan. Iya, iya, Ya, iya. itu iya. fungsinya. Nge-shade. Iya betul Gitu. betul. Ilmu baru nggak buat? Ilmu baru. Ya kan Bro Sales, jadinya tidak ada di lapak ranca itu yang kita sia-sia ya. Sebuah ilmu yang memang baru untuk kita, ya kita kalau nanam, saya sih tahunya nanam aja. Karena ini manfaatnya ini manfaatnya itu. Tapi kalau placement kalau saya nggak paham. Ya, kalau Opa mungkin karena dia suka seni dan dia sudah naruh ini ke sana kemari placementnya oke. Tapi saya nggak paham. Maka kayak Bruce yang nggak paham kayak saya, nah adalah Satrio Pamungkas ini Iya. salah satu Silahkan. solusi. Salah satu solusi pengen, Anda punya budget berapa sih? Misalin sekian, saya punya latar cuma sekian, Mas aku dibikinkan ini dong. Tapi kayak gitu tuh misalin, kalau on budgeting ya, misalin efektivitas budget, berarti kalau misalin saya ngasih, Mas saya minta tolong dong, itu berarti ada beberapa spek atau Ya. hanya cuman Bu ini bagusnya gini aja, atau Mas Tejo datang dulu ke tempat itu baru terus oh ini bagusnya gini Bu gitu. Biasanya bagaimana kalau Satrio Pamungkas? Kalau ini kan lagi perubahan karena mau ke generasi kedua kan tak rubah sistemnya biar lebih. Oh rubah ini, sistem, hebat ya, hebat. Itu biar lebih. Iya, iya, iya. Ya karena anak muda kan juga nggak mau repot gitu loh. Iya, iya. Biar nggak terlalu Baik. repot gitu. Oke. Kadang kalau sama klien minta kayak klien besar misalnya datang dulu disurvei, aku survei dulu. Oh kalau udah kelihatan tak ukur, baru nanti bilang ini bagusnya kayak gini biar nggak kepanasan apa gimana. Terus apa ya? Kok tadi lupa aku ya? Ya survei atau enggak? Ya ada yang konsul itu. Konsul. Kayak Mas ini misalnya di rumahnya ini untuk rumah pribadi lagi banyak banget tanaman tapi nggak ketata gitu kayak berantakan. Iya, iya. Itu kalau aku cukup gini aja misalnya Pak apa Bu ini kan lagi banyak tanaman aku tatain aja nggak apa-apa tinggal jasa ini aja Jasa Jasa nanam. menata. Jasa menatanya menata. aja Oh, gitu. jasa menata. Wah menarik. Daripada harus beli Mengeluarkan lagi ya. mending ya wis tak tatakno aja gitu. Terus Mas Tejo, saya mau tanya, sekarang di Malang kan sudah mulai banyak klaster-klaster rumah kecil-kecil kayak gitu. Apakah nanti kalau di tempatnya Mas Tejo juga ada jasa untuk konsultasi untuk
oh rumah saya ukuran 45 gitu. Halamannya sekian kayak gitu. Kira-kira dipakai tanaman gimana itu bisa konsultasi engineer. Oh bisa. Kalau aku sih kalau nyaranin kalau rumah kecil itu lebih baik ada satu pohon yang buat perindang tadi itu sama yang enggak terlalu banyak tanaman gitu. Jadi cukup perindang sama beberapa pemanis itu aja. Ya, Pemanis. gitu. Kalau rumput-rumputan tuh jenis apa? Jadinya kayak pemanis gitu atau memang dia dibutuhkan hanya untuk resapan air? Kalau aku bilang sekarang sih rumput kurang efektif ya. Rumput nggak efektif ya? Karena kan kalau diinjak gampang mati. Gampang mati. Terus kalau udah coklat jelek. Terus pas kalau panas kalau nggak ada. Bunyai ada yang mau lewat Bunyai. Ada yang mau lewat? Iya. Oh iya. Siapa dia? Kopi kita udah datang. Aku penasaran. Siapa dia? Walah. Ternyata adalah saudara. Wow. Ini ada Americano. Americano. Ini susu kanan. Susu Susu kanan ini kanan. mengandung yogo. Dan yogo. ini adalah produk terkininya rata-rata yakni Sutarjo. Sutarjo. Terima kasih. Apa Sutarjo? Thank you ya. Taro Jos. Susu Taro taruh Jos. jos gitu. Kalau ngomong kudu yang gitu. Susu gitu. Yang terbaru apa? Sutarjo dan Sumarjo. Sumarjo. Susu maca regal Maca jos. Regal Jos. Pokoknya Jo di belakang itu merupakan sebuah clue. Jos. Gitu ya. Bukan Joni ya? Bukan. Jos aja. Iya. Wah ini main shake. Kemudian akan ditahu. Thanks Iya, ya. Mas, sambil minum, Rata-rata dan Mas bagus. Ini menarik bahasanya. Saya masih sangat amat penasaran dengan berbagai macam padu padan. Sama berarti kayak desainer baju ya? Ya. Landscape itu sama dengan kayak desainer baju. Jadi padu padan, match kayak gitu ya. Ya apa segar. Segar. Karena dia menggunakan ini. Ini adalah jam, strawberry jam. Strawberry, ya. Jadi bukan hanyalah Fresh. sebuah perisa. Enggak, Itulah rata-rata. ngomong-ngomong itu tadi ada kebiasaan yang tadi sempat disentuh sama Mas Tejo kalau karena Malang itu tempatnya ayem. Jadi males katanya mau ngapa-ngapain, wah pokoknya tumbuh kan gitu. Ya. Nah, berarti ada kemungkinan untuk konsultasi gimana juga harus menyesuaikan karakteristik pemilik rumah itu sendiri. Ya kalau males terus ya apa enggak disiram-siram. Iya, artinya ada memberikan nggak tahu apa semacam edukasi atau gimana Mas? Ya pastinya setiap ini kadang kan ada yang nanya kalau orang mau beli tanaman gitu, Mas rumahku ini kan panas gitu, ini enaknya ditaruh di mana? Ini giniin aja Bu, misalnya ini Bu beli yang ini aja, nanti taruh segini, nanti bisa disiram 2 hari 3 hari sekali nggak masalah gitu. Mas tapi ada dokumentasinya Mas Tejo ya, nanti kita bisa minta ada. displaynya gitu ya nanti. Biar tahu. Biar tahu Dokumentasi contoh-contohnya. ininya sih, landscape aja. Landscape ya. ya. Gitu aja. Oke. Aku ini sebenarnya penasaran ya. Kenapa dia bisa tahu itu? Kamu sekolah khusus? Enggak. Karena ya dari kecil ikut bapak ke proyek itu semua. Ikut itu diajarin atau maksudnya kamunya yang ngerepoti orang tua misalnya bapak ini apa, bapak itu apa gitu? Lebih ke ini sih kalau diajak ya udah sama lihat-lihat. Lihat sama kadang tanya aja gitu aja udah. Terus mengenai misalnya tata gayanya, style misalnya lu bikin model taman. Taman itu ada berapa style sih? Kalau rumah kan ada bohemian, ada macam-macam gitu ya. Kalau sama, tanaman juga mempunyai yang style. aku tahu sih cuma style Jepang sama yang tropis itu aja. Jepang sama tropis. Itu kamu kuasai banget. Aku lebih suka yang tropis. Yang kalau tropis. Jepang itu kalau di Jepang sebenarnya lebih simple kalau buat style Jepang itu. Cuma kalau dibawa ke sini itu Karena ada kurang cocok ya? bukan kurang cocok, malah dibuat rumit yang kayak ada bonsai, terus ada tanaman kecil-kecil. Iya. Ya mungkin gunung-gunung kayak gitu-gitu. waduh, ya lebih rumit ya, lebih rumit. Itu Dan aku mungkin gak suka itu. Kurang simple. oh iya ini. Wong biasa-biasa emang. Ya, biasa lah itu. Gitu ya. Mungkin ya hanya mungkin orang-orang yang berketurunan Jepang juga ya, nggak bisa rindu tanah airnya. Mungkin pengen ya. Tapi kalau yang misalnya yang tropis tadi itu dengan kayak gitu itu kamu mempelajarinya dari memang hanya melihat bapak bekerja atau kamu gini membuka referensi lain. Kan banyak mungkin ada literatur lain yang kamu buka demi pengetahuanmu. Ya lihat bapak juga sama lihat referensi lainnya gitu. Kan karena sering ngerjain proyek buat di hotel sama villa kan
kebetulan Bali kan tropis banget. Iya betul, panas. Ya itu makanya taman tropis itu kayak gini gitu aja. Itu lebih mengedepankan fungsi. Mengedepankan fungsi. Fungsinya ya. Memang kalau misalin ya Pak ya, memang kalau misalin kayak misalin kita pakai baju biar nggak saltum gitu kan, kan harus disesuaikan. Pengajian pakai mutu kan juga lucu, ya kayak gitu ya. Jadi memang benar-benar right man in the right place gitu kan. Sama dengan tumbuhan juga akan seperti itu. Sama gitu. Tumbuhan-tumbuhan yang mengenai Satria Pamungkas sendiri, tumbuhan-tumbuhan yang dipakai, misalnya kalau gaya-gaya tropis gitu, itu kalau misalnya budget saya, kayak misalnya kan saya punya kasus, saya punya budget dengan tanah sebesar 100 meter misalkan, kalau dari penawaran dari Satria Pamungkas sendiri misalnya, dengan tanaman tropis yang ada gitu, itu bisa kira-kira ngabisin berapa budget? 100 meter persegi ya? Iya misalnya 100 meter persegi, supaya terlihat. Gak bisa kayak gitu Oma, jadi kalau ngomong tanah 100 meter persegi bangunannya seberapa dulu, terus untuk ini ngomong tanah doang, ini ngomong misalnya saya punya tanah aja 100 meter gitu loh. Enggak, jangan ngomong bangunan, saya bilang tanah yang tersedia di tempat saya 100 meter. What should we do? Ada berapa uang yang harus saya siapkan? Sebelum saya memang, kalau misalnya tadi kan saya perlu efektivitas budgeting kan. Misalnya ini saya duit nggak pakai nanya deh. Iya. Kalau menurutmu yang paling banyak best sellernya Satria Pamungkas aja ketika ada 100 meter biasanya kami mengajukan sekian budgetnya. Itu berapa nak kira-kira? Kalau aku mesti tak hitungin dulu. Pertama kan pasti didesainin dulu. Iya. Terus kalau udah untuk desain itu aku narik 50.000 meter persegi. 50.000 per meter persegi. Itu plus tanaman kan? Belum. Oh belum. Itu tapi udah aku kasih kayak speknya, nanti ini tanamannya apa aja, nanti ini berapa jumlahnya, terus plus daftar harga kalau perlu gitu. Daftar harga untuk tanaman. Oh gitu. Exclude buat pemasangan sama jasanya. Excludingnya. Nah kalau jasanya tadi yang 50 meter itu. Itu desain aja. Oh desain doang. Oh my god, ternyata dia mahal banget. Gak mahal. Oh gak mahal ya? Malah gak mahal ya? Demi keindahan ya? Iya, mana menurutku kalau didesain dulu kan. Makanya tadi saya tanya itu kira-kira habisnya berapa juta banyaknya. Sehingga saya jangan shock gitu loh. Gak bisa Oma, lebih relatif ya kalau menurut saya. Karena gini, saya bisa bayangkan kata Mas Tejo. Jadi misalnya saya punya rumah di luasan tanah 100 meter persegi. Bangunannya cuma 60 meter. Berarti kan ada pekarangannya ini 40 meter nih. Nah 40 meter inilah yang digambar, dikonsultasikan begitu Oma punya ini. Iya gue ngerti sih. Jadi maksudnya kayak gitu. Ini jadi, ya kadang-kadang maksudnya yang jadi membedakan kami orang-orang yang hitungannya matematis. Ini soalnya cuma gini, ada tanah 100 meter. Bukan bilang ada sebuah tempat, enggak lo ya. Nah itu, memang orang-orang kesenian akhirnya seperti ini ya. Enggak, kan kita ngomong masalah bisnis. Kalau ngomong bisnis berarti yang rata-rata yang ada di Malang sekarang ada klaster rumahnya kecil-kecil. Lah memanfaatkan lahan sekecil itu supaya bisa indah dan sebagainya ditanam-tanami itu harus bagaimana? Itu kan solusi. Ya, karena perdebatan kita sangatlah sengit. Kita break dulu, kita bakal ada part 2 ya ke depan. Yes, karena akan ada juga mungkin kita akan mencari tahu tanaman-tanaman di sekitar kita apa saja yang manfaat buat kita. Bermanfaat. Ini ceritanya ya, sambil interview dia kita sambil cari ilmu gitu. Mumpung di sini sulit tuh datengin dia ini. Gitu ya. Okay. Gitu ya. Ya kita kembali di part 2 selanjutnya. See you. Tidak menjual Mustafa.